Mazmur 4 ayat 1-8. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku didurai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram, aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sepanjang Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman.
Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beribadah online bagi kita semua, baik adik-adik yang ada di rumah atau di mana tempat kalian berada. Kakak percaya kita sudah menaikkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami sudah menaikkan puji-pujian kami di hadapan-Mu ya Bapa, biarlah itu menyenangkan hati-Mu. Pada pagi hari ini kami membuka hati kami Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan. Tuhan urapi kami semua dimanapun kami berada. Saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati kami. Dan biarlah kebenaran firman itu menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, menjadi penghiburan bagi kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan hati yang terbuka, dengan tanah hati yang lembut Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita akan saat ini belajar tentang kekuatan dinamit. Apa sih itu kekuatan dinamit? Yaitu kekuatan seperti alat peledak. Kalau seringkali kita melihat atau mendengar bahkan menyaksikan sendiri ya, ada satu benda terkecil tetapi dia mempunyai kekuatan ledak yang sangat luar biasa, yang sering kita lihat beberapa tahun atau beberapa waktu lalu seperti bom ya bom, seseorang yang merelakan dirinya untuk bom bunuh diri. Nah, dia membawa peledak atau membawa alat yang di dalam badannya, sehingga dengan alat yang kecil itu bisa menimbulkan kekuatan atau bahkan dari tempat yang jauh, radius berapa kilometer itu terdengar ya. Itu adalah alat peledak atau dinamit yang merusak. Tetapi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kekuatan atau alat peledak atau kekuatan dinamit, tetapi bukan untuk yang merusak atau merugikan orang lain. Apa itu maksudnya? Yaitu bahwa kekuatan dinamit yang dikatakan di dalam menurut kamus dari bahasa Indonesia, alat peledak yang sangat kuat untuk menghancurkan batu cadas, batu karang, dan lain sebagainya. Tetapi kekuatan dinamit yang kita pelajari hari ini adalah kekuatan dinamit yang positif, yang membuat kita menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Ya, kekuatan yang memberikan tenaga bagi rohani dan emosi kita untuk menanggulangi keadaan di mana kita membutuhkan pertolongan, yaitu kekuatan Roh Kudus. Mari kita akan belajar, siapa sih Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah pribadi yang nyata yang datang untuk tinggal dalam hati orang percaya. Peranan Roh Kudus adalah membebaskan orang percaya dari ikatan dosa. Roh Kudus juga menguduskan orang percaya. Tadinya kita bukan orang-orang yang suci, orang-orang yang kudus, tetapi Roh Kudus menguduskannya ya. Kemudian juga memimpin orang percaya kepada kebenaran. Apalagi? Yaitu membantu orang percaya dalam hal berdoa. Seringkali kalau kita berdoa, kita tidak tahu. Kata-kata rasanya sudah habis, tetapi Roh Kudus itu yang akan juga membantu kita. Dari semua yang kakak jabarkan tadi, apa maksud dari kekuatan itu? Kekuatan dinamit yang pertama adalah kekuatan Roh Kudus, adalah kekuatan yang tak terbatas ya. Kita baca di dalam Mika pasal 3 ayat 8, nanti ayat-ayatnya kalian bisa catat atau dari ini ya, dari slide yang sudah kakak siapkan. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Roh Kudus memberikan kekuatan bagi kita. Roh Kudus memberikan keadilan dan keperkasaan untuk menginsafkan dosa.
Kita kalau berdosa seringkali ya nggak apa-apalah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Sepertinya ya sudah, nggak ada masalah. Tetapi Roh Kudus menginsapkan kita bahwa hal itu tidak baik. Hal ini baik, hal itu tidak baik. Ini boleh dilakukan, itu tidak boleh dilakukan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita sambung di dalam Zakaria pasal yang keempat, ayat yang keenam. Berbunyi demikian. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Ini adalah moto daripada gereja kita, bukan dengan kekuatan dan bukan dengan keperkasaan kita, melainkan kekuatan yang daripada Roh Kudus. Kekuatan yang tak terbatas ini juga menolong kita. Roh yang membangkitkan Yesus diam juga di antara kamu. Kita juga tahu bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh Rohnya yang diam di dalam kamu. Satu kekuatan yang luar biasa. Roh Kudus ada di dalam hati kita orang percaya. Selain menginsapkan dosa, dia juga memberikan kekuatan. Dia juga yang membantu kita di dalam menaikkan doa-doa kita. Kalau kita sulit untuk berkata-kata atau berdoa, Roh Kudus membantu kita. Kekuatan yang berikutnya adalah dia adalah untukmu, yaitu Roh Kudus bukan disediakan untuk orang lain, tetapi Roh Kudus disediakan buat kita orang-orang yang percaya. Di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 30 di situ dikatakan bahwa Tuhan Allah akan mencurahkan roh kepada semua manusia, baik anak laki-laki, perempuan, dan lain sebagainya. Dia akan bernubuat, mendapat mimpi, dan itu semua dikerjakan oleh Roh Kudus. Tuhan bisa berbicara melalui mimpi. Tuhan menubuatkan bahwa yang akan datang seperti ini, yang akan terjadi seperti ini, bisa melalui mimpi, bisa melalui nubuatan, dan setiap teruna-teruna ini akan dicurahkan oleh Roh Kudus itu. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 yang sangat terkenal sekali, apabila Roh Kudus turun kita akan menerima kuasa, yaitu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kita menjadi saksi. Seringkali kita menjadi orang percaya atau anak-anak yang sudah percaya Tuhan, itu akan sulit sekali bagaimana memberitakan kabar baik. Ada rasa takut, ada rasa, wah bagaimana ya nanti, pasti ditolak dan lain sebagainya. Tetapi Roh Kudus yang ada dalam kita ini menolong kita, membantu kita saat kita memberitakan kabar baik, menjadi saksi Tuhan. Roh Kudus menolong kita. Kemudian juga kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus dan berbahasa lain. Maksudnya berbahasa lidah. Dikatakan berbahasa lain daripada bahasa lidah ini atau bahasa roh ini, yang tahu hanya roh kita dengan Tuhan. Orang lain tidak mengetahui. Kalau kita sulit, kita menghadapi kesulitan atau kita menghadapi satu hal yang kita tidak mampu, kita berdoa dengan bahasa roh. Mungkin adik-adik mengatakan, bagaimana bisa berbahasa roh? Bisa, kita minta daripada Tuhan ya. Kemudian juga Roh Kudus itu yang ada di dalam kita sekali lagi memberikan kita satu peneguhan atau teguran supaya kita bertobat. Apa itu artinya bertobat? Bertobat, berbalik dari jalan-jalan kita kepada jalan Tuhan. Mungkin ya kita sudah menyeleweng jauh. Apalagi saat-saat seperti ini, kalau kita melakukan dosa, tidak ada yang tahu barangkali. Tetapi Roh Kudus yang ada dalam hati kalian masing-masing dimanapun kalian berada, itu akan menginsapkan atau menyadarkan bahwa hal ini dosa.
Misalnya ya, di zaman modern seperti ini, digital bisa kita pegang, dekat dengan alat-alat elektronik, internet selalu ada dekat dengan kita. Yang masih sekolah mungkin di sela-sela belajar jenuh, klik dengan link yang lain. Wah, itu ada link-link yang membuat mungkin ada iklannya yang keren sekali, tetapi di balik itu ada hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang membuat kita itu akan terjerumus ke dalam dosa, ya. Nah, itu kalau hati kita ada Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, maka Roh Kudus akan menginsafkan kita, menyadarkan kita, tutup, ya, ganti dengan hal-hal yang positif. Seperti itu ya. Kemudian dia juga akan selain bertobat, kita memberikan diri dibaptis. Bagi adik-adik yang tunas remaja ya, beberapa waktu yang lalu kalian sudah memberikan diri dibaptis ya. Bukan kalau sudah dibaptis sudah merdeka melakukan apapun juga terserah, tidak, tetapi itu awal di mana kalian memulai hidup baru. Bukan hidup baru di dalam pernikahan, bukan, tetapi hidup baru di dalam Tuhan. Kehidupannya pasti akan lebih baik dan lebih baik lagi. Adalah proses ya, tidak bisa meninggalkan sesuatu atau kebiasaan-kebiasaan yang buruk langsung ditinggalkan. Bisa juga seperti itu, tetapi ada juga yang berangsur-angsur atau bertahap. Tidak bisa ya kalau nggak nonton misalnya film-film tertentu atau drama-drama tertentu ya. Kalau udah kecanduan itu susah sekali. Tetapi begitu kalian ambil keputusan menyediakan diri, membaktikan diri dibaptis, itu adalah awal bahwa kalian akan meninggalkan manusia lama kalian dan menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Dan itu prosesnya kapan? Sejak kalian menyerahkan diri, memberi diri untuk dibaptis, nah saat itulah kalian sudah harus mulai hal-hal yang baru, hal yang lama segera ditinggalkan. Percaya bahwa Roh Kuduslah yang akan membantu kita. Dia juga memberikan satu hal, yaitu bahwa Roh Kudus selain menginsapkan, dia juga mengingatkan kepada kita bahwa pengampunan dosa itu kita sudah terima. Kemudian juga janji baptis Roh Kudus bagi banyak orang yang telah dipanggil. Jadi selain baptisan air yang kalian sudah lakukan, baptisan Roh Kudus itu juga janji daripada Tuhan untuk semua orang yang percaya, yang rindu dan haus akan kebenaran. Yang ketiga, Ia bekerja di dalam diri kita. Sekali lagi, bagi kita semua di dalam Roma pasal 8 ayat 14 sampai 17 menjelaskan bahwa Roh Kudus yang ada di dalam kita memimpin semua orang percaya. Kemudian dia menjadi saksi kita. Dan kita juga menjadi ahli waris daripada kerajaan Allah. Kita menjadi ahli waris yang dimetrekan atau istilahnya dicap metre, ya, sah. Ya, kemudian kita sah menjadi milik daripada Allah sendiri. Adalah sesuatu hal yang luar biasa, bukan? Kehausan kita yaitu kehausan akan Roh Kudus. Roh Kudus membantu kita jika kita rindu dan haus akan firman Tuhan, akan kebenaran firman Tuhan, akan Roh Kudus membaptis kita. Maka mari kita siapkan hati kita pada pagi hari untuk menerima lawatan Roh Kudus. Jikalau sudah mengambil keputusan menjadi anak Tuhan, dibaptis, kita akan lebih lanjut, lebih naik level lagi, yaitu merindukan Roh Kudus menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang terjadi, mungkin kita tidak mampu. Ada pelajaran-pelajaran yang sulit. Kita minta pertolongan daripada Roh Kudus, maka Roh Kudus akan membantu dan akan menolong. Kita menghadapi masalah, kita sulit untuk berdoa, Roh Kudus akan membantu kita.
Kakak percaya Tuhan akan melawat orang-orang atau anak-anak yang rindu dan haus akan Roh Kudus, akan baptisan Roh Kudus. Tuhan akan melawat kita semua. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan, membawa kerinduan kita di hadapan Tuhan untuk kebenarannya, untuk pimpinannya, supaya Roh Kudus senantiasa ada tetap tinggal di dalam hati kita, menyadarkan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan adalah Bapa kami yang di surga, dimanapun kami berada Tuhan. Pada saat ini kami mengangkat tangan kami membuka hati kami Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Pada saat ini kami rindu Tuhan, Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau melawat kami Tuhan, membaptis kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Supaya kami semakin hari semakin kuat di dalam Engkau. Supaya hati kami tetap berpaut kepada Engkau Tuhan. Curahkan Tuhan Roh Kudus-Mu atas kami semua ya Bapa. Kami rindu lawatan-Mu saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami. Lawat kami, jamah kami Tuhan. Berikan kelegaan di dalam kerinduan kami Tuhan. Engkau menjawab dan mendengar kehausan hati kami Tuhan untuk pencurahan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Baptis kami ya Tuhan, baptis kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Teruslah bekerja di antara kami, teruslah bekerja Tuhan di dalam hati dan kehidupan kami. Supaya kami menjadi anak-anak yang kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Karena Roh-Mu lebih besar Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Malam minggu ini 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Terima kasih. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ayat hafalan untuk minggu ini adalah Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Hafalkan ya adik-adik.
Mari kita tutup ibadah sekolah minggu kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami pun mau mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, kekuasaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat selalu.